Selamat pagi Opa dan Oma. Apa kabarnya? Harapan kami kita semua, Opa dan Oma, dalam keadaan sehat dan selalu penuh semangat. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bersekutu di dalam persekutuan usia indah. Kita akan menaikkan pujian untuk menyembah kepada Tuhan. Pujian ini berkata, meski kita telah lanjut usia, ku mau serahkan hidupku hanya kepadamu Tuhan. Meski badanku telah lemah, tenaga pun berkurang, tapi imanku bertambah di dalam Kristus Yesus. Kita akan menaikkan pujian, sukacita lanjut usia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, di usia kami yang lanjut, Tuhan tetap mau memakai kami. Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberikan kami kesukaan dan semangat untuk melayani-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami mau bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami mau memakai suara kami untuk memuji Tuhan. Kami mau memakai waktu kami yang Tuhan berikan ini untuk mendengar firman Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami juga mengakui akan kelemahan tubuh kami, yang seringkali kami jatuh di dalam dosa. Kami berdosa, kami tidak taat kepada firman-Mu. Tuhan ampuni kami.
Tuhan pimpin kami, supaya kami boleh kuat di dalam roh kami, supaya kami boleh taat di dalam menjalankan kehendak Bapa melalui firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, saat ini kami juga mau menyerahkan hamba-Mu, Ibu Rika, yang akan nanti menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi mulut bibirnya, sehingga apa yang disampaikannya sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan jalannya persekutuan pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang telah menebus kita, yang rela mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Kita ini bagaikan domba yang seringkali tersesat, tetapi kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, yang menuntun jalan kepadanya. Dan biarlah hidup kita ini adalah seperti lilin yang terus bersinar, yang terus nyala bagi Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan pujian ini dengan hati yang bersukacita. Di salib Tuhan menanggung beban dosaku. Tuhan rela mati menggantikan diriku. Bagaikan domba jalanku sering tersesat, kasih Tuhan tetap sertaku. Jika hidupku seperti lilin, ku mohon selalu nyala bagimu. Jika hidupku seperti lilin, ku rela nyala bagi Tuhan. Di salib Tuhan menanggung beban dosaku. Tuhan rela mati menggantikan diriku. Bagaikan domba jalanku sering tersesat, kasih Tuhan tetap sertaku. Jika hidupku seperti lilin, ku mohon selalu nyala bagimu. Jika hidupku seperti lilin, ku rela nyala bagi Tuhan. Jika hidupku seperti lilin, ku mohon selalu nyala bagimu. Jika hidupku seperti lilin, ku rela nyala bagi Tuhan. Mari kita membaca hafalan dari Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 现在我们来读中文的腓立比书1章21节，因我活着就是基督，我死了就有益处。 Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Rika Sadikin dengan tema GPEMBRI, Gereja Pemberita Injil. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Yeni Pamuji yang berjudul Melayani
hingga garis akhir. Bersama Tuhan menghadapi tantangan, bersama Tuhan ku lewati rintangan, namun kasih-Nya tak akan pernah tinggalkan, tangan kanannya membawa kemenangan. Ku mau melayani hingga garis akhir, ku mau melayani dengan sepenuh hati, dan takkan pernah ku coba untuk berhenti. Ku akan setia sampai aku mati. Tetaplah kobarkan semangatmu, tetaplah kabarkan Injil-Nya, tetaplah dalam naung kasih-Nya, sampai Ia datang menjemput kita. Ku mau melayani hingga garis akhir, ku mau melayani dengan sepenuh hati, dan takkan pernah ku coba untuk berhenti. Ku akan setia sampai aku mati. Tetaplah kobarkan semangatmu, tetaplah kabarkan Injil-Nya, tetaplah dalam naung kasih-Nya, sampai Ia datang menjemput kita. Tetaplah kobarkan semangatmu, tetaplah kabarkan Injil-Nya, tetaplah dalam naung kasih-Nya, sampai Ia datang menjemput kita. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. 让我们进入祷告， mari kita masuk di dalam doa。 亲爱的天父上帝， 我们实在要感谢赞美你， 因为你已经拯救了我们， 使我们能够安静坐在你的脚前。 求圣灵带领我们进入你的真理， 奉主耶稣基督的圣名祷告， amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga sudah menyelamatkan kami, sehingga kami dapat duduk tenang di hadapan-Mu. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami masuk ke dalam kebenaran-Mu, sehingga kami lebih mengerti akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 亲爱的弟兄姐妹们，在2022年4月份有2件大事情，对我们基督徒是非常的重要。 Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada tahun 2022 bulan April, ada 2 hal peristiwa yang besar, itu sangat penting bagi kita orang-orang Kristen. 第一件事情就是受难节，耶稣基督为我们死在十字架上。第二件事情就是复活节，主耶稣从死人中复活。Yang pertama yaitu hari kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi kita. Yang kedua yaitu hari Paskah, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati.
若没有这两件事情，我们所信的一切都是突然的。Jikalau tidak ada dua peristiwa ini, apa yang kita percaya itu semuanya menjadi sia-sia. 这两件事情证明主耶稣爱罪人伟大的爱。Dua hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia yang berdosa. 罗马书3章23节告诉我们，因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah。罪真正的意义就是说，人与上帝隔绝。Arti dosa yang sesungguhnya yaitu manusia dan Allah terputus hubungannya. Dan di dalam Roma 6 ayat 23 juga mengatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya upah dosa adalah maut。再一次，罗马书3章23节也告诉我们，因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。在这里，亏欠了上帝的荣耀，就是说，我们罪的工价就是死亡。亲爱的弟兄姐妹们，因为罪的工价乃是死，唯有上帝的恩在我们主基督耶稣里乃是永生。Saudara-saudara yang kekasih, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita。我们要感谢上帝，因为我们大家都已经领受了主耶稣在十字架上所成就的救恩。Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita semua sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib。今天我们要一同来思想，就是宣教的工作。Tema hari ini yang akan kita bahas bersama-sama yaitu GPMBRI, Gereja Pemberita Injil. Gereja, orang-orang yang percaya harus memberitakan Injil。每一个信主的人就是教会要宣扬耶稣基督的福音。我们今天能够相信主耶稣基督，是因为有人把福音传给我们，把这个好消息告诉我们，而我们能够信耶稣。Hari ini, jikalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu karena ada orang-orang yang memberitakan Injil kepada kita, membawa kabar baik kepada kita, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus。这些传福音的人到底是谁呢？ Siapakah orang-orang yang membawa kabar baik itu? Yang pertama，第一，就是听从上帝命令的人，adalah orang-orang yang taat akan perintah Tuhan。马太福音28章19节，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus。这是上帝升天之前，主耶稣升天之前所赐给我们最后的命令。Ini adalah perintah terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga。上帝也称赞报福音、传喜信的人，他们的脚中是何等的美。Tuhan juga memuji betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik。在其中，除了牧师、传道、宣教士的脚中，还有我们的脚中在里面呢。感谢赞美主。Orang yang membawa kabar baik juga termasuk pendeta, penginjil, misionari, dan juga termasuk jejak kaki kita semuanya.
sungguh bersyukur kepada Tuhan。这些传福音的人到底是谁呢？ Siapakah orang-orang yang mengabarkan Injil？ 第二，这些传福音的人就是有生命，能够结果子的人。Orang yang mengabarkan Injil adalah orang-orang yang hidup, yang bisa berbuah。犹太人的观念，如果女人结婚了不能够生育，那么他们就觉得是上帝咒诅，是一件很羞耻的事情。Konsep orang Yahudi, seorang istri jikalau sudah menikah dan tidak bisa melahirkan anak, mereka menganggap adalah terkutuk dari Allah dan sangat memalukan。亲爱的弟兄姐妹们，无花果树不结果子，主耶稣咒诅而变成枯干。Saudara kekasih, pohon ara yang tidak berbuah dikutuk oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi kering dan mati。真的，弟兄姐妹们，不按时候结果子，就是一个不负责任的人，是个不可爱的人，令人讨厌，浪费生命，也是浪费很多的财物。Benar, saudara-saudara kekasih, orang yang tidak berbuah pada musimnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab, tidak baik, menjengkelkan, hidup tak berarti, dan buang banyak harta。有生命的基督徒活在主耶稣基督里面，成为新造的人，接触圣灵的果子，有耶稣基督的品格。Orang Kristen yang hidup tinggal di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru, menghasilkan buah roh dan karakter Kristus。因为有主耶稣基督的样式，自己的言语行为时时刻刻荣神益人，高举耶稣基督，吸引很多的人归向耶稣。Karena ada gambar dan rupa Allah, perkataannya dan kelakuannya seperti Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Kristus dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, selalu meninggikan Yesus Kristus dan menarik banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus。第三，传福音的人乃是知恩报恩的人。主耶稣曾经医治10个患麻风病的人，但是只有一位回来感谢主耶稣，9个都不知道跑去哪里，不知恩的人。Ketiga, orang yang memberitakan Injil adalah orang yang tahu berterima kasih. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta, tetapi yang datang untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus hanya 1, yang 9 entah pergi kemana. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih。人对我们好，曾经帮助过我们的人，我们时时刻刻都会记得他们，也会纪念他们，我们的口也会常常说出他们的名字。Ada orang yang baik, pernah menolong kita, kita selalu ingat mereka. Mulut kita juga sering menyebut nama mereka。那些有爱心的人，有怜悯人的人，能够帮助我们的，但是他们所帮的都是我们在世界上所需要的。Orang-orang yang baik hati, orang-orang yang penuh dengan belas kasihan ini, mereka membantu kita hanya kebutuhan kita di dalam dunia ini saja。唯有主耶稣能够给我们在世上和天上的需要。我们会记得他的名字吗？ Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi kebutuhan kita di dalam dunia dan di sorga. Apakah kita selalu ingat nama Tuhan Yesus Kristus？ 弟兄姐妹们，我们怎么样要感谢阿爸天父？ Saudara kekasih, bagaimana kita berterima kasih kepada Allah Bapa？ 上帝不要求我们很高的，他只是要求我们开口宣扬主耶稣基督的名字，宣扬主耶稣基督的救恩，用我们的脚去寻找那一些世上的灵魂。Allah Bapa tidak menuntut kita terlalu tinggi
Allah Bapa hanya mau kita membuka mulut kita untuk menyerukan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Pakai kaki kita berjalan dan mencari jiwa-jiwa yang terhilang. 弟兄姐妹们，不要忘记，一个传福音的人是一个听从上帝命令的人，遵行大使命的人。Saudara yang kekasih, jangan lupa orang yang mengabarkan Injil adalah orang yang selalu taat akan perintah Tuhan, melakukan amanat agung. 第二，会结果子，有生命的信徒。Yang kedua adalah orang yang hidup dan berbuah. 第三，知恩报恩的人。Yang ketiga adalah orang yang tahu mengucap syukur. 主耶稣祝福大家， Tuhan Yesus memberkati kita semua. 让我们进入祷告。阿爸天父，求主祝福你自己的话语，让你的儿女们能过着合神心意的生活，奉靠耶稣基督的生命求。Allah Bapa di sorga, berkatilah firman-Mu, jadikan kami anak-anak-Mu yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Rika Sadikin yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan saat ini kita semakin jelas, kita sebagai jemaat Kepemberi, kita harus mengabarkan Injil sebagai amanat agung kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan saat ini kita akan meresponinya dengan pujian Kemana Saja. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam
Pada kesempatan ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan di Komisi Usia Indah. Dan pada kesempatan ini pula Ibu Anawati Esther akan mempersembahkan pujian yang berjudul Sumber Pujian, Zhan Mei Zhijian, yang kita semua bisa ikut menyanyikannya bersama-sama. 亲爱的弟兄姐妹，我要唱一首诗歌，赞美之前。Berdoa. Bapa, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Kami bersyukur pada hari ini pun Tuhan memberi kami kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Engkau berikan bagi kami, terutama Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita kami setiap hari melalui hari-hari kami bersama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami juga mau menyerahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam hidup kami ini di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan waktu-waktu kami yang tersisa, waktu kami yang masih ada ini. Biarlah Tuhan mau pakai kami sebagai alat Tuhan, sehingga kami tetap berguna dan kami tetap dipakai Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan, perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada kami, Oma, Opa, dalam kehidupan hari lepas hari. Dan ini adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami untuk dapat bersekutu di Persekutuan Usia Indah pada hari ini. Biarlah kami dapat mengikuti ibadah Persekutuan Usia Indah setiap hari Jumat walaupun kami masih melalui Zoom dan YouTube, sehingga kami dapat belajar dan mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat dimengerti, agar iman kami bertambah kuat, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong urapi mulut, bibir, dan keberanian oma opa untuk memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan Yesus, baik untuk keluarga kami sendiri maupun di lingkungan kami berada, sehingga banyak orang akan mengenal Injil serta dapat membawa jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan oma, opa, dan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk Ko Acin. Tuhan, jamah dan sembuhkan sakit prostatnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta memberikan dokter yang benar-benar baik, cepat dan tepat untuk menangani penyakitnya, sehingga Ko Acin cepat sembuh kembali. Kami juga berdoa untuk Muse Dodi dan Muse Tan Chuan Eng. Berikan kekuatan dan kesehatan sehingga beliau dapat menjalankan tugasnya sehari-hari dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Pak Yohanes Ate, Hendra Kirana, Pak Hendra Yusnanda, dan Pak Wibisono. Kiranya Tuhan menjamah dan pulihkan semua sakit yang mereka derita. Kami percaya dengan kuasa Tuhan dan kekuatan iman kami pasti sembuh dan sehat kembali, dan berikanlah damai sukacita bagi keluarga yang mendampinginya. Kami juga berdoa untuk Hani dan Ingpik. Kiranya Tuhan jamah dan pulihkan sakitnya. Kami percaya Tuhan pasti memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga Hani dan Ingpik dapat melakukan aktivitas kembali dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong berikan hikmat dan kekuatan dan kesehatan untuk Bapak Presiden Jokowi untuk melaksanakan tugasnya memimpin negara Indonesia. Tuhan, jauhkanlah dari orang-orang yang jahat yang merongrong pemerintahan, dan berikanlah hikmat kepada semua pemimpin pemerintahan yang menjalankan tugasnya masing-masing, baik di pusat maupun di daerah, agar mereka bekerja dengan baik dan tegas sehingga keamanan dapat terkendali. Terlebih pada saat Lebaran ini, Tuhan berikanlah pengertian kepada masyarakat yang akan mudik agar mereka tetap menjalankan protokol kesehatan agar tidak adalah permasalahan COVID lagi. Kami percaya Tuhan pasti menjaga dan melindungi serta memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan usia indah dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Opa dan Oma, persekutuan usia indah sudah selesai. Mari, begitu kita ada kesempatan, kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh mengenal dan menerima Tuhan Yesus, supaya mereka mendapatkan hidup
yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan berjumpa kembali pada Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Opa dan Oma. Terus semangat dan terus melayani Tuhan. Bye-bye.